Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyafa Zahira dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari TRO 24 kelas praktikum B. Jadi di sini kita akan membahas terkait GPIO. Jadi dia merupakan jembatan antara unpredictable physical hardware and robust digital logic. Nah, kita akan membahas tentang defining the physical interface. Jadi ini yang pertama ada push-pull. Ini adalah two-way internal switch yang drives current high or pulse current low, the standard configuration for driving less LEDs and relays. And then the second one is there is open drain, which is only connects to ground, requires an external pull-up resistor to achieve a high state. And the last one is input state. So they just reads external signals, uses internal pull-up or pull-down resistors to establish a non-default voltage. So there's also a critical rule, which is never leave an input floating, always enforce logic states with internal or external pull-up or pull-down resistors. So there's the collision of physics and code. So this is the ideal digital input, but ini bawahnya itu the physical reality, which is still switch bouncing. So the cause is metallic switch plates physically vibrating and rebounding upon mechanical impact. The time scale 5 millisecond to 50 millisecond of intense, invisible electrical noise. The consequence, microsecond fast processors registers dozens of false transition, causing skip menus, double inputs, and erratic toggles. So here, tactical solution for signal bouncing. First one, hardware debouncing. The mechanism is cleanse the electrical noise physically before the signal ever reach the microcontroller pin. Drawback, increased bill of materials or BOM, cost and consumes valuable physical PCB footprint. And second one is software debouncing. So just ignore this window mechanism. You can use time interval strategies, polling or interrupt to ignore rapid secondary pulses in code. The advantage, zero hardware cost, no PCB footprint, and highly adaptable parameters. So there are also the danger of blocking code. First one is a button state and then CPU execution and system peripherals. The consequence, a delay halts all instruction execution. During this period, the system is entirely deaf to other critical interrupts and sensor data. The verdict, relying on blocking code to fix physical bounds is fundamentally unscalable for professional embedded system. And then the finished state machine paradigm, there's linear blocking execution, core philosophy, a design architecture where the system exists in exactly one defined state at any given moment. The system never waits, it only evaluates. The architectural shift replaces hard blocking delays with rapid asynchronous check against a hardware timer. The engineering advantage is logic became strictly organized and system behavior become absolutely predictable. Adding complex time-based features like long presses or double clicks becomes infinitely scalable without freezing the CPU. And designing the button FSM is, you can see in here how to design that. First, idle and the deep bounce, press and release. So there's also architecture comparison that you can see from here. And then there's professional engineering standard. First one is hardware configuration and physical physics and system architecture and memory management. So I think that's all untuk penjelasan dari materinya. Kita akan masuk ke video percobaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Aisyafa. 3 digit NIM terakhir saya itu 048 dengan kelas praktikum B dari TRO 24
Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 terkait praktikum 2 yang dimana itu button debouncing. Nah, sebelum kita masuk ke percobaan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu button debouncing. Nah, button debouncing sendiri ini merupakan teknik untuk mengatasi masalah ketika tombolnya ditekan, tapi sinyalnya tidak akan langsung stabil, karena tombol mekanik tersebut dapat bergetar sangat cepat dalam beberapa milidetik. Mikrokontrolernya bisa salah membaca dalam satu kali tekan, jadi diperlukan beberapa kali tekan. Nah, untuk mengatasi itu, kita menggunakan metode dari state machine. Jadi, program tidak akan langsung mempercayainya saat tombol berubah, tapi dia akan masuk ke beberapa tahap atau state. Nah, biasanya itu ada 3 state utama, yaitu idle, debounce, dan press. Idle sendiri dia menunggu tombol ditekan, lalu debounce itu saat tombol terdeteksi ditekan, sistem akan menunggu sekitar 50 milisecond untuk memastikan sinyalnya sudah stabil. Lalu press itu setelah 50 second kalau dia masih perlu ditekan baru dianggap valid. Nah, di sini kita menggunakan 2 microcontroller yang dimana itu STM32 dan juga ESP32. Kalau di STM32 sendiri itu kita menggunakan timer untuk menghitung waktu di bounce-nya. Kalau di ESP32 konsepnya kurang lebih sama, tapi bisa juga dikombinasikan dengan interrupt. Jadi intinya, state machine itu membuat pembacaan tombol jadi lebih stabil, lebih rapi, cocok untuk sistem embedded yang butuh respon cepat. Nah, oke, kalau udah kita langsung masuk ke percobaannya. Di sini buat memulainya kita pakai platform I/O. Jadi kita pilih new project terlebih dahulu. Nah, ini kita udah kasih nama yaitu button debounce. Nah, ini tergantung boardnya yang mau dipakai itu yang STM32 atau ESP, atau mungkin ada board lain yang mau dipakai gitu, tinggal kita cari aja. Ini kita pilih ESP32 terlebih dahulu ya. Lalu kita finish. Kita tunggu. Nah, kalau udah, ini kita udah masuk di platform I/O-nya. Nah, kalau udah, kita masukin ke SRC, ke main CPP. Nah, ini kita masukin tergantung dengan apa yang kita butuhin ya. Programnya maksudnya. Jadi kita masukin dulu programnya yang udah kita dapetin, kita masukin sini. Lalu di SRC juga kita ambil dari yang main ini, kita salin lalu kita copy paste. Nah, kalau gini kita udah dapet program yang bakalan kita jalani nanti. Nah, ini karena masih ada error-error ya, kita perlu perbaikin. Tapi kurang lebihnya untuk mengoperasikannya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah, ini kita ke program yang udah fix aja. Nah, itu kita tinggal upload aja. Kalau misalkan kita punya boardnya, itu tinggal diupload aja, disambungin ESP-nya ke laptop yang dipakai. Nah, kalau udah, nanti kita langsung masuk ke hasilnya. Oke, kita sekarang lihat hasil dari simulasinya. Pertama kita bakalan lihat dulu dari yang pull up di STM.
Nah, ini dalam fase uploading ke STM, board STM ya. Nah, bisa dilihat kalau misalkan dipencet, ini dia nyala dan juga mati. Jadi di simulasi ini tuh kondisi awal pin terbaca high, dan saat tombol ditekan akan berubah menjadi low. Makanya dari tadi waktu dipencet lampunya mati. Jadi dengan metode the bounce state machine ini, satu kali tekan itu hanya menghasilkan satu kali event yang valid. Transisi sinyalnya terjadi setelah 50 milisecond dan terlihat stabil, dan juga tidak terjadi pembacaan ganda akibat bouncing. Nah, sekarang kita ke hasil simulasi pull down STM. Ini dari uploading dulu ke STM ya. Nah, setelah sukses, ya, bisa dilihat hasilnya. Nah, jadi kebalikan dari tadi, kalau pull down saat dipencet itu akan mati. Nah, jadi kondisi yang terbaca adalah low. Jadi dan saat ditekan dia akan menjadi high. Hasil simulasinya tuh tetap stabil dan satu kali tekan tetap terbaca untuk satu kali event. Namun pada praktiknya pull up ini, kalau pull up tuh lebih sering digunakan di STM32 karena wiringnya lebih sederhana dan umum dipakai pada sistem embedded. Nah, kalau sekarang kita lihat hasil simulasi menggunakan LED. Kalau ini pull down menggunakan LED. Sebenarnya hasilnya kurang lebih sama. Jadi kalau di pull down, saat dipencet, logika yang dibaca pertama itu high. Jadi saat dipencet dia akan mati. Tuh, bisa dilihat sini. Nah, ini kan nyala, lalu saat dipencet itu dia malah menjadi mati. Nah, kalau pull up itu juga sama. Sama aja kayak tanpa menggunakan LED hasilnya. Nah, kalau menggunakan LED ini, LED-nya juga hanya berubah satu kali setiap tombol ditekan. Jadi nggak ada kedipan acak ataupun flicker. Jadi dia menunjukkan di bounce bekerja dengan baik. Tapi jika tanpa LED, kestabilan tetap terlihat dari satu kali pesan press di serial monitor. Nah, sekarang kita lihat hasil percobaan yang ESP. Kita lihat dulu dari yang pull up. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau di simulasi pull up di ESP32 ini, kondisi defaultnya itu dari high, dan saat ditekan dia akan menjadi low. Nah, hasilnya juga satu kali tekan menghasilkan satu event yang valid. Dia responnya itu cepat dan juga stabil. Jadi dia cocok untuk digunakan di aplikasi umum ataupun Internet of Things. Kita lihat hasil dari pull down ESP. Nah, jadi kalau di pull down sendiri, kondisi awalnya itu low dan saat ditekan dia akan menjadi high. Nah, internal pull down ESP32 ini cukup stabil sehingga hasil simulasinya sama baiknya dengan pull up. Dengan di bounce state machine, dia tidak ada pembacaan ganda dan sistem tetap responsif. Nah, di sini kita juga ada yang dia tuh blinknya tuh nggak stabil gitu. Jadi dia di sini blink di saat dipencet. Jadi dia nggak langsung nyala kayak dalam satu kali pencet langsung nyala langsung nyala terang. Itu
Bisa jadi dikarenakan board yang bermasalah ataupun dari kabelnya. Karena kalau dari kita coba menggunakan program yang sama dengan yang dipakai di sini ke board yang lain, itu tuh tidak bermasalah. Jadi mungkinan ada permasalahan di hardware-nya. Nah, kita sekarang lihat hasil yang LED-nya. Nah, jadi hasil LED-nya seperti ini. Ya kurang lebihnya sama sih dengan tanpa menggunakan LED. Bedanya karena dia disambungkan ke LED aja, jadi microcontrollernya itu nggak nyala, tapi nyalanya di LED-nya gitu. Nah, sebenarnya ada juga percobaan yang dimana kita menggunakan LED-nya itu tapi kita menggunakan resistor yang lebih besar gitu. Jadi resistor yang lebih besar itu membuat lampunya tuh menyala lebih kecil. Karena itu kami mengganti resistornya terlebih dahulu agar hasilnya tuh bisa lebih terlihat gitu lampu menyalanya. Nah, ini bisa dilihat lampunya itu menyala terang. Oke. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.